Selamat berjumpa kembali dalam channel Wins Kayun. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial dalam membuat portofolio di Google Site. Ini sesuai dengan permintaan beberapa orang teman. Setelah kemarin saya membagikan contoh portofolio milik saya, kemudian ada beberapa orang teman yang meminta saya untuk membuatkan tutorial tentang pembuatan portofolio. Ini adalah contoh dari portofolio saya. Ini ada beranda, kemudian profil, kemudian artefak aksi nyata. Ini sudah saya buatkan menu-menu halaman. Di sini ada sendiri-sendiri, contohnya di sini CGP. Ini adalah contoh artefak aksi nyata untuk menu halaman CGP. Ini saya isi dengan kegiatan CGP angkatan 5 dalam bentuk video. Kemudian ada lagi di sini saya masukkan juga video-video pembelajaran untuk siswa kelas 9. Di menu halaman kelas 9 ada beberapa video pembelajaran untuk kelas 9. Begitu juga di menu halaman kelas 8. Nah, ini contoh kelas 8, juga ada berisi video-video pembelajaran kelas 8. Jadi di menu artefak aksi nyata itu ada submenu kelas 8. Di sini berisi video-video pembelajaran kelas 8. Dan begitu juga kelas 7 dan lain-lain. Di menu tutorial juga ada di sini. Di submenu tutorial saya juga menyisipkan di sini yang semoga bisa digunakan beberapa tutorial dalam pembuatan atau pengelolaan Google Classroom, kemudian Google Dokumen dan lain-lain. Ini bisa dimanfaatkan. Ada juga galeri foto, soal online dan lain-lain. Ini contoh soal online. Jadi kita ambil dari Google formulir yang sudah kita buat, kemudian kita sisipkan di Google Site kita, di portofolio kita. Untuk publikasi ini bisa berisi PTK, artikel, esai dan lain-lain. Kemudian sertifikasi dan pendidikan itu berisi piagam-piagam yang bisa kita peroleh. Nah, sekarang pertanyaannya seperti yang ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana cara mengelola Google Site ini menjadi beberapa submenu. Baik, saya akan mulai dari langkah yang pertama ya. Otomatis langkah yang pertama adalah kita buka drive kita. Teman-teman pasti sudah punya akun Gmail ya, jadi bisa langsung dibuka drive-nya. Kemudian di drive saya ini pilih, jadi geser ke bawah, kemudian pilih lainnya, baru pilih Google Site. Kita tunggu karena mungkin sinyalnya kurang bagus, jadi tidak agak lemot gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini menu yang standar. Model standar ini bisa kita beri judul, misalnya judulnya di sini adalah portofolio
CGP. Ini kita besarkan. Bisa kita tambahkan nama sebenarnya di sini, misalnya Buwin. Nih, kemudian hurufnya kita pilih. Kita kalau ingin menggeser begini ya, tinggal geser saja. Nah, ini. Terus pilih hurufnya bagaimana? Kita klik di sini, edit text. Terus jenis hurufnya kita pilih yang agak besar. Misalnya yang kita buat jenis huruf ini misalnya, oke. Kemudian kita tebalkan. Ini ya. Terus kita buat tebal biar kelihatan bagus. Kemudian kalau mau warna, pilih di sini pemilihan warna di huruf A ini, misalnya begini, atau boleh terserah ya. Ini karena terlalu besar kita kecilkan ini. Nah, ini. Begini. Kemudian kalau misalnya kita ini judulnya kita buat ya, misalnya ini portofolio Buwin. Oke, begini. Terus kita mau membuat ini apa, setelan headernya, atau kita ini dulu ya, sisi halamannya kita. Ini kan sudah ada halaman muka, ini sudah otomatis ada. Nah, sekarang kita pilih di sini ya, tanda plus di sini, kita klik halaman, berarti kita menambahkan. Misalnya yang diminta adalah profil. Kita ketik profil, selesai. Nah, akan muncul di sini dan di sini juga ada muncul di sini. Terus kita tambah lagi, tetap masih tanda plus ini. Tambah lagi, misalnya di situ artefak aksi nyata. Selesai, klik lagi. Kemudian tambahkan lagi yang diminta adalah publikasi. Selesai. Tambahkan lagi sertifikat tersertifikasi ya, dan pendidikan. Oke, selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita urutkan. Profil ini kita geser, kita drag pindah ke atas. Kemudian artefak aksi nyata kita geser saja, di drag saja ya. Publikasi digeser begini, sertifikasi. Nah, sudah. Nah, ini masih apa namanya? Masih belum ada submenunya. Nah, bagaimana kalau membuat submenu? Misalnya begini. Di artefak aksi nyata itu kita tambahkan di sini. Jadi kita klik di artefak aksi nyata, kemudian klik tambah di sini. Misalnya di situ kegiatan CGP. Gini misalnya. Oke. Nah, ini kan ada di sini. Kita masukkan di sini. Kita geser di artefak aksi nyata. Maka dia akan menjadi submenu di sini. Kita lihat di sini. Ada satu. Misalnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi misalnya galeri foto. Oke, begini. Selesai. Nah, ini masih di sini, kita pilih di sini. Nah, masukkan lagi. Kemudian ada lagi misalnya ada kegiatan CGP, ada galeri foto. Nah, ada dua saja misalnya begitu ya. Nah, publikasi misalnya di sini kita tambahkan juga misalnya PTK.
kita geser gitu, kemudian kita masukkan di menu publikasi ya, kemudian artikel, selesai. Nah ini kita masukkan di sini. Oke, nah ini kan sudah jadi muncul ini 2, di sini ada 2. Oke, kalau di sini hanya ini. Nah bagaimana melihat hasilnya? Kita klik di sini, publikasikan. Oke, langsung publikasi. Nah, kemudian bagaimana untuk melihatnya? Kita klik di sini di tanda panah ini, pilihan, klik pilihan, pilih yang lihat situs yang dipublikasikan. Kalau ini kebetulan saya pakai bahasa Indonesia ya. Berarti nanti kalau dilihat di situ, kita klik di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ada 2. Tetapi ini kita masih kosong ya. Oke. Kita kembali, ini yang dilihat orang, ini yang kepunyaan kita. Untuk membuat headernya, kita pilih temanya. Misalnya begini, kita pilih. Nah, ada garisnya begini. Ini ada temanya, tidak ada temanya. Kalau ingin kita buat gambar sendiri bagaimana? Ini pilih buat tema. Dari tanda plus begini. Kemudian ini tema portofolio. Beri tanda seperti itu saja ya. Kemudian apa yang kita tambahkan? Misalnya kan tambahkan gambar. Pilih upload. Oke, kita tunggu. Ini masih proses. Misalnya kita ambil gambar, misalnya ini kebetulan ada ini ya, bisa diambil salah satu gambar yang akan kita jadikan header. Nah kemudian klik berikutnya. Nah, ya sudah muncul di sini, kita klik berikutnya. Temanya apa warnanya? Misalnya kita pilih yang ini, ada merahnya. Oke, buat tema. Jadinya seperti ini. Jangan lupa untuk, kalau sudah selesai jangan lupa untuk dipublikasi ya. Kalau sudah terpilih gambar, kita klik publikasi. Oke. Klik publikasi lagi. Jadi publikasikan di sini. Ini prosesnya. Nah, kita coba klik yang di sini. Kita refresh. Ini 2 kali ya. Nah, jadi orang lain yang melihat portofolio kita seperti ini. Nah, mungkin teman-teman masih belum ini misalnya kurang bagus, kita klik di sini lagi. Baiklah, sekarang saya coba untuk mengisi untuk profilnya bagaimana. Kita klik profil di sini, kemudian pilih sisipkan. Oke, di sini ada bisa menyisipkan kotak teks, gambar, sematkan dan lain-lain sampai gerakan ke bawah. Ini ada bermacam-macam ya, kita bisa menyisipkan YouTube, kalender, peta, dokumen, kemudian slide, kemudian formulir dan lain-lain. Kita coba ini menyisipkan teks dulu. Jadi ini teks ini bisa kita isi, misalnya menceritakan tentang diri kita sendiri. Saya lahir di desa Trawas dan seterusnya. Nah, seperti ini contohnya, contoh singkat saja. Ini bisa kita buat sepanjang mungkin gitu ya. Kalau kita ingin menyisipkan gambar, ini masih sisipkan, kemudian pilih gambar, kemudian upload, cari gambar atau foto yang
ingin kita masukkan, misalnya foto terserah ya, foto apa saja. Misalnya kebetulan di sini saya tidak ada foto saya, misalnya ini saja ya, contohin saja ini, misalnya begini. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Ini bisa kita, ini ada tanda ya, waktu kita klik begini ini ada tanda. Kalau kita membesarkan begini, ini akan bentuknya akan berbeda. Kita kalau mengecilkan atau membesarkan cukup yang pojok sini. Nah, begini. Nah, ini seperti ini. Untuk menyisipkan kata, untuk captionnya bagaimana? Nah, kita klik sisipkan lagi, sisipkan kotak teks di sini. Nah, tetapi ini kita geser, kita letakkan di sini sampai ada warna ini. Ini kita geser. Nah, warnanya biru begini. Nah, di sini kita tinggal mengklik, pilih rata tengah, misalnya ada misalnya presentasi. Nah, gini aja. Contohnya begini. Nah, ini misalnya kalimatnya panjang, misalnya ya tadi saya lanjutkan saja biar apa, lebih, saya lahir di Desa Trawas pada bulan Januari tahun 1972 gitu ya. Misalnya saya terlahir sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara, misalnya begini. Nah, ini kalau misalnya kita letakkan di mana, kita bebas meletakkannya. Kita mau meletakkan di samping tulisan, foto misalnya, bisa di sini. Nah, begini. Ini seperti ini. Jadi ini kita untuk menyisipkan gambar langsung klik sisipkan, kemudian klik gambar gitu ya. Oke, itu di profil sudah. Ini jenengan atau teman-teman bisa mengisi sesuai keinginan. Jangan lupa untuk klik publikasikan. Oke. Nah, kita tunggu nanti 2 kali untuk publikasikannya, kita klik 2 kali. Oke. Oke, kalau sudah selesai, nah kita masuk ke artefak aksi nyata. Nah, ini apa ini? Kegiatan CGP misalnya di sini. Kita isi apa? Nah, misalnya kita akan menyisipkan gambar misalnya. Gambar apa yang ingin kita sampaikan atau kita sisipkan misalnya di situ. Misalnya di sini gambar ini saja sudah, gambar guru penggerak ini. Ini kan misalnya ini, oke, ini cara menyisipkan teksnya tadi kan sama ya untuk captionnya. Ini kita letakkan di sini untuk captionnya, rata tengah. Oke, contoh ya sudah. Nah, untuk menyisipkan video bagaimana? Nah, misalnya kita akan memasukkan sebuah video, maka kita harus sudah membuka YouTube-nya. Misalnya di sini koneksi, misalnya di sini kita klik di sini ya. Kita klik bagikan, kemudian klik salin. Jadi linknya kita salin. Oke. Kita kembali ke portofolio, pilih sisipkan dan sematkan di sini. Nah, kita paste di sini. Oke, langsung kalau sudah muncul baru kita sisipkan. Oke, akan muncul di sini. Kita ingin mengubah atau meletakkan, mengatur tempatnya biar rapi, kita bisa geser. Kita kecilkan. Nah, seperti ini. Oke. Kita tata sedemikian rupa sehingga terlihat rapi ya, seperti itu. Kemudian kita jangan lupa untuk publikasikan. Selanjutnya misalnya kita ingin memasukkan soal online, kita klik di artefak aksi nyata, pilih soal online. Nah, di halaman soal online ini kita akan menyisipkan
sebuah soal online dari Google Formulir. Tapi kita lebih dahulu kita sisipkan teks dulu ya. Di sini beri keterangan, berikut adalah soal untuk latihan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu kirimkan. Misalnya kata pengantarnya seperti itu. Kemudian kita sisipkan, masih di ini kita sisipkan ya. Cari di sini formulir. Nah, ini Google Formulir. Nah, kemudian kita pilih di Google Formulir kita yang sudah pernah kita buat, misalnya penilaian akhir semester dan lain-lain. Misalnya di sini PTS genap. Nah, ini saya pilih. Nah, kalau sudah diklik begini, nah di bawah sini ada pilihan satu, dipilih, kemudian klik sisipkan di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita atur bagaimana caranya biar kelihatan lebar. Nah, ini kan terlalu panjang. Biar tidak terlalu panjang, kita pendekkan. Nah, ini kita tarik ke atas. Jadi ukurannya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan biar anak-anak itu saat mengerjakan itu tidak kesulitan, jadi kelihatan lebar gitu ya. Sehingga jadinya seperti ini. Oke. Untuk soal online sudah kita sisipkan, jangan lupa untuk publikasikan. Jadi kita klik 2 kali, jangan lupa seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita lihat dari sisi pengguna portofolio kita. Jadi dapat kita lihat dari sisi pengguna portofolio kita. Kita klik di sini untuk mengecek. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik di profil. Apakah sudah tertulis? Nah, sudah ada. Kemudian di kegiatan CGP ada. Kemudian galeri foto tadi belum sempat saya buat ya, tidak ada karena kita memang belum membuat. Kemudian soal online, nah ini sudah bisa kita lihat di sini, jadi anak-anak bisa mengerjakan di sini. Oke, nah demikian untuk pembuatan Google Slide secara sederhana sudah saya sampaikan bagaimana cara menambahkan halaman dan cara mengisi. Walaupun sangat sederhana, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat mencoba.